Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Ardiansah dari Informatika A1 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPC atau lebih disingkat dengan Remote Procedure Call. Ini bagian dari sistem terdistribusi ya. Yang pertama, apa itu RPC atau singkatnya Remote Procedure Call? RPC itu suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antara proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa adanya eksekusi kode sistem yang jauh. Seperti itu. Jadi seperti meremote komputer klien agar bisa kita dipergunakan dengan cara mengeksekusinya menggunakan kode yang nggak kerasa sama klien tersebut gitu. Konsepnya protokol yang menyediakan mekanisme komunikasi antara proses yang mengizinkan program untuk berfungsi di komputer tanpa terasa adanya eksekusi. Ini sama dari definisi ya. Secara singkatnya ya kita meremote komputer dan dapat menjalankan suatu program yang ada pada komputer lain melalui jaringan. Seperti itu konsepnya. Ada beberapa tujuan dari Remote Procedure Call. Tujuannya itu adalah gunakan untuk administrasi sistem. Jadi si administrasi sistem itu menggunakan RPC ini sehingga seseorang atau satu orang di administrator jaringan dapat mengakses sistemnya dan mengelola sistem dari mana saja selama sistem terhubung ke jaringan. Dan yang kedua, Remote Procedure Call itu menggunakan soket ya. RPC itu menggunakan soket untuk berkomunikasi dengan prosesnya lain. Ada faktor pendukung dari Remote Procedure Call juga. Struktur Procedure Call Messenger mempunyai beberapa faktor pendukung. Tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC ini, maka proses ini harus berkoneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, lalu menunggu balasan dari server dan kita baru melakukan proses hingga selesai. Proses di atas disebut juga dengan stub, proses yang tadi yang saya sebutin pada sisi kliennya. Nah, kalau pada sisi server, stub pada sisi server itu proses menunggu tiap message yang berisi perintah mengenai prosedur tertentu. Faktor-faktor pendukungnya, struktur protokolnya ini nih. Struktur protokol message remote procedure call ada dua ya, ada call message dan juga reply message. Dan di dua-duanya itu ada 2 poin diantaranya. Dari yang pertama, call message yang poin pertama itu dilakukan oleh klien, di mana meminta server untuk mengeksekusi suatu prosedur kayak gitu. Dan yang kedua, terdapat nilai-nilai unsigned integer yang digunakan untuk mengidentifikasi prosedur. Di sini untuk mengidentifikasi prosedur remote-nya itu ya, ada beberapa yang diminta. Jadi yang diminta gitu, ini teh
yang digunakan untuk mengidentifikasi lah artinya teh. Yaitu yang pertama ada nomor program, dan yang kedua ada nomor versi dari programnya, dan yang ketiga ada nomor prosedur kayak gitu. Nah, selanjutnya kita pindah ke replay message. Yang poin pertama itu dikirimkan oleh server jaringan bervariasi. Itu tuh tergantung si message yang diterima oleh klien gitu. Itu tuh message-nya diterima atau tidak, seperti itu. Diminta klien, lalu sama kliennya diterima atau ditolak kayak gitu. Lalu ada replay message point 2, yaitu mengandung informasi. Informasinya itu ada beberapa ya. Ada remote procedure message-nya mengeksekusi call message dengan sukses. Itu informasinya yang akan muncul. Lalu yang kedua ada implementasi remote tidak sesuai dengan protokol yang digunakan atau versi yang lebih tinggi, atau juga versi yang lebih rendah yang ditolak. Yang ketiga ada program remote yang tidak tersedia pada sistem remote. Nah, yang keempat, program remote tidak mendukung versi yang diminta oleh kliennya. Dan yang kelima, nomor prosedur yang diminta tidak ada. Itu beberapa informasi replay message yang akan diterima oleh di sisi kliennya gitu. Lalu ada beberapa lapisan remote procedure call di sini. Seperti kasta ya, ada tertinggi, menengah, dan ada yang paling lower bracket. Itu istilah dari game. Yang pertama ada highest layer atau lapisan tertinggi, lapisan yang bersentuhan langsung dengan sistem operasi di sini tuh. Mesin dan jaringan. Jadi lapisan ini tuh yang paling langsung bertemu dengan sistem operasi, mesin, dan juga jaringan yang di tempat RPC itu berjalan. Ini umumnya banyak digunakan pada pembuatan dan pemrograman RPC karena penggunaan layer ini sama saja dengan menggunakan RPC. Banyak versi atau layanan pada layer ini yang berhubungan langsung dengan informasi yang dibutuhkan. Lalu ada lapisan menengah, intermediate layer. Ini lapisan merupakan implementasi dari RPC sungguhnya. Pada layer ini, seorang user tidak harus berhubungan dengan soket, sistem operasi, ataupun implementasi level lainnya. Pada layer ini, seorang user hanya melakukan proses meremote pada suatu mesin. Nah, layer ini merupakan layer yang digunakan untuk semua program RPC. Dan yang terakhir ada lapisan terendah atau lowest layer. Ini lapisan yang mengatur tentang soket dan sistem call. Lapisan ini juga tidak memberikan data dan service secara detail untuk dapat digunakan. Umumnya program yang dibuat untuk lapisan ini merupakan program yang paling efisien. Jadi simple lah, kayak gitu. Permasalahan bukan simple, tergantung membuat program itu lebih cepat, efisien. Permasalahan yang timbul pada sistem ini berkaitan dengan penyesuaian implementasi RPC untuk sistem operasi yang berbeda, kayak gitu. Jadi disesuaikan. Selanjutnya ada fungsi dari remote procedure call. Ada 5.
Yang pertama, aplikasi client server yang terdistribusi. Nah, RPC digunakan untuk membangun aplikasi klien yang terdistribusi, maksudnya kayak gitu. Lalu bisa memperluas konsep konvensional dari suatu prosedur. Didasarkan pada memperluas konsep konvensional dari suatu prosedur, di mana nantinya mempunyai alamat yang sama dan juga lokasi prosedur dipanggil juga. Lalu yang ketiga ada mengasumsikan keberadaan TCP atau UDP untuk membawa pesan data dalam komunikasi suatu program. Yang keempat, dibangun di atas protokol XDR. XDR itu adalah external data representasi ya, yang merupakan sandaran representasi data dalam komunikasi remote. Jadi ini dasarnya si data dari remote cara kita berkomunikasi gitu. Lalu yang terakhir adalah mengizinkan pengguna untuk bekerja dengan remote sama seperti prosedur call. Jadi si RPC ini tuh lebih mempermudah gitu. Pengguna itu menggunakan RPC ini menjadi lebih mudah, sama seperti prosedur lokal yang lain, tidak membebani si user. Lalu di sini ada arsitektur remote procedure call. Di sini ada foto, yaitu ada gambar menggambarkan message atau gimana caranya kita mereplay message atau memanggil call message itu ya, di antara sisi klien dan juga sisi server. Dan langkah-langkahnya ada, yang pertama tuh prosedur klien memanggil client stub. Prosedur stub akan memberikan parameter dalam suatu paket yang dikirimkan ke jaringan. Nah, lalu client stub membuat pesan dan memanggil OS client. OS client ini yang ini OS client mengirim pesan ke OS server. Lalu OS server memberikan pesan ke server stub yang ada integer file yang itu. Lalu server stub mengunpack itu semua parameter untuk memanggil server. Nah, di sini diproses servernya itu agar bisa dipanggil tuh kayak gimana gitu, mengunpacknya. Lalu server mengerjakan operasi. Nah, di sini server mengerjakan operasi yang diminta oleh si klien yang tadi gitu. Nah, selanjutnya server stub itu mengpack hasil yang diminta oleh si klien tadi gitu. OS server mengirimkan hasil pesannya, lalu OS klien memberikan pesan ke klien stub mengunpack hasilnya atau mengeluarkan hasilnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi terpanggil aja si message itu tuh. Keunggulan dan kelemahan remote procedure call, yang pertama sebenarnya lebih banyak ke kelemahannya ya, karena remote procedure call ini nanti saya bahas. Yang pertama itu ada keunggulannya, itu relatif mudah digunakan, lalu tidak jauh berbeda dengan memanggil local prosedur.
sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi lebih ke software logic, juga tidak perlu memikirkan low level detail seperti socket, merge link atau unmerged link. Nah, yang kita pindah ke sisi kelemahannya, ada beberapa itu yang pertama itu tidak fleksibel ya terhadap perubahan gitu, jadi sangat ribet, tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang cepat gitu. Dan yang kedua ada program yang sudah ketinggalan zaman juga. Dan yang ketiga hanya boleh melakukan pass by value, yaitu saya tipe lagi, maaf, tidak bisa pass by reference. Komunikasinya hanya satu klien dan satu server, jadi hanya satu arah, dua arah, tapi hanya satu klien dan satu server, tidak bisa dua atau sampai tiga apalagi. Nah, di sini komunikasi antara satu klien dan satu server itu tidak bisa lebih melebar lagi gitu. Jadi itu terlihat sangat signifikan sekali kelemahannya. Sedangkan kita sekarang di zaman ini membutuhkan lebih banyak komunikasi dan juga komunikasi yang intens lah, lebih tepatnya membutuhkan banyak orang gitu untuk saling bekerja sama, saling membereskan tugas masing-masing. Kita lebih membutuhkan banyak, tidak hanya lebih satu dengan yang satu gitu. Selanjutnya ada komunikasi antara satu klien dan beberapa server memerlukan beberapa koneksi yang terpisah. Jadi kita bisa menggunakan komunikasi antara satu klien dengan beberapa server, hanya saja kita memerlukan beberapa koneksi yang terpisah juga. Jadi tidak dalam satu koneksi, tapi harus beberapa koneksi yang terpisah. Jadi itu termasuk kayak tidak efisien lah, lebih tepatnya kayak gitu. Lebih banyak memakan waktu, space, apalagi uang, budget ya. Itu yang lebih fatal. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini yang pertama itu, jadi RPC itu ada suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antara proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada satu komputer pada remote system kayak gitu. Dan yang kedua memiliki beberapa fitur ya, itu mengirim message call, mengirim paket data, mengizinkan server untuk bertindak sebagai klien, lalu memeriksa deskripsi dari suatu file. Ketiga, ada di dalam RPC juga terdapat proses autentifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi server dan kliennya. Teknologi RPC juga, kata saya tadi, memiliki kelemahan terletak pada fungsi RPC yang berhubungan dengan pertukaran message melalui protokol TCP atau IP. Terlepas dari itu semua ya, menurut saya semua sistem itu tidak ada yang aman, pasti ada cacat atau masih ada kelemahan dan kekurangannya. Jadi tidak ada yang sempurna lah, lebih gitu, lebih tepatnya seperti itu. Dan untuk poin terakhir itu lebih mempengaruhi terhadap antar mukanya ya, yang berhubungan dengan RPC. Nah, untuk mencegah hal-hal yang terjadi pada sistem operasi, kita harus memiliki keamanan yang baik dan juga updating yang secara teratur gitu. Salah satu caranya dengan mengaktifkan fasilitas firewall. Itu saja. Hatur nuhun, terima kasih, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya seperti itu dari saya, semoga bermanfaat. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.